Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Ilma, NPM 17310077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal seminar matematika saya yang berjudul Profil Berpikir Kritis Siswa SMA dalam Memecahkan Masalah Matematika Kontekstual ditinjau dari gaya kognitif visualizer verbalizer di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah bab 1, bagian pendahuluan, yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Dalam proses belajar dilakukan kegiatan berpikir. Pada aktivitas berpikir, siswa dilatih untuk mampu memperoleh, mengolah, menganalisis, memanfaatkan informasi, mengsintesis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Upaya untuk meningkatkan pendidikan bagi generasi muda melalui berpikir kritis. Pada penggunaan masalah matematika yang bersifat kontekstual, memungkinkan siswa mengembangkan pola berpikir yang lebih kompleks. Hal tersebut dikarenakan melibatkan pengetahuan matematika formal dan informal. Melalui pemecahan masalah matematika yang bersifat kontekstual, siswa akan dituntut untuk mengembangkan potensi psikologis yang dimilikinya. Pada bagian pengajuan masalah, itulah yang dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis. Strategi penyelesaian masalah yang dimiliki tiap siswa tidak lepas dari cara siswa mendapatkan informasi. Cara siswa mendapatkan informasi inilah yang disebut sebagai gaya kognitif. Ide-ide yang muncul dalam matematika biasanya dalam bentuk simbol visual dan simbol verbal. Menurut MC1 dalam AYU 2018, menyatakan bahwa gaya kognitif yang berkaitan dengan kebiasaan siswa menggunakan alat inderanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu gaya kognitif visualizer dan verbalizer. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang profil berpikir kritis siswa SMA dalam memecahkan masalah matematika kontekstual ditinjau dari gaya kognitif visualizer verbalizer di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain, yang pertama, rendahnya pemahaman guru terhadap karakteristik berpikir kritis siswa. Yang kedua, siswa masih belum terbiasa dalam memecahkan masalah matematika kontekstual dengan berpikir kritis. Yang ketiga, rendahnya tingkat berpikir kritis siswa. Yang keempat, banyaknya waktu yang dibutuhkan siswa dalam memecahkan masalah dan keakuratan jawaban yang diberikan. Selanjutnya, fokus penelitian. Agar hasil penelitian lebih terarah, maka masalah yang hendak dikemukakan dibatasi. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah profil berpikir kritis dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah matematika kontekstual yang ditinjau dari gaya kognitif visualizer dan verbalizer di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, subjek penelitian ini adalah siswa SMAN di Demak, berdasarkan gaya kognitif visualizer dan gaya kognitif verbalizer. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profil berpikir kritis siswa SMA dalam memecahkan masalah matematika kontekstual ditinjau dari gaya kognitif verbalizer di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana profil berpikir kritis siswa SMA dalam memecahkan masalah matematika kontekstual ditinjau dari gaya kognitif visualizer di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan bagaimana profil berpikir kritis siswa SMA dalam memecahkan masalah matematika kontekstual ditinjau dari gaya kognitif verbalizer di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana profil berpikir kritis siswa SMA dalam memecahkan masalah matematika kontekstual ditinjau dari gaya kognitif visualizer di masa pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. Ada dua manfaat, yaitu pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan profil berpikir kritis matematika kontekstual siswa. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lanjutan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA dalam memecahkan masalah matematika kontekstual setelah mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah matematika kontekstual
siswa SMA negeri di Demak. Manfaat praktis. A. Bagi peneliti. Yang pertama, memperoleh pengalaman dan wawasan dalam melakukan penelitian pembelajaran matematika. Yang kedua, menambah pengetahuan dan mengetahui perbedaan tentang kemampuan berpikir kritis siswa SMA dalam memecahkan masalah matematika kontekstual yang ditinjau dari gaya kognitif visualizer verbalizer. B. Bagi siswa. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah matematika kontekstual. Yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengetahui gaya kognitif masing-masing. C. Bagi pendidik. 1. Sebagai bahan referensi tentang bagaimana identifikasi kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah matematika kontekstual yang ditinjau dari gaya kognitif siswa, serta dapat merefleksi dan mengevaluasi terhadap proses pembelajaran matematika yang dilakukan. Yang kedua, sebagai bahan referensi tentang bagaimana identifikasi gaya kognitif siswa. Selanjutnya di bagian bab 2, telaah pustaka dan kerangka teoritis. Terdiri dari kata kunci, definisi, kerangka teoritis, dan penelitian terkait. Kata kunci dari penelitian ini adalah berpikir kritis, pemecahan masalah, masalah matematika kontekstual, gaya kognitif, dan COVID-19. Telaah pustaka. Yang pertama, profil. Al-Haq 2018 mengungkapkan bahwa profil adalah suatu gambaran secara garis besar tergantung dari segi mana memandangnya. Sri Mulyani dalam Al-Haq 2018, profil adalah pandangan sisi garis besar atau biografi dari diri seseorang atau kelompok yang memiliki usia yang sama. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan profil adalah gambaran tentang berpikir kritis siswa SMA dalam memecahkan masalah matematika kontekstual ditinjau dari gaya kognitif visualizer verbalizer di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah melatih atau memasukkan penilaian atau evaluasi yang cermat, seperti menilai kelayakan suatu gagasan atau produk. Dalam proses berpikir kritis, juga bertujuan untuk memberi pertimbangan atau keputusan mengenai sesuatu. Indikator berpikir kritis menurut para ahli yaitu, menurut Perkins dan Murphy adalah klarifikasi, assessment, penyimpulan, strategi atau taktik. Selanjutnya menurut Bayer 1995 adalah watak, kriteria, argumen, pertimbangan atau pemikiran, sudut pandang, prosedur penerapan kriteria. Selanjutnya menurut Ennis 1991 adalah Frisco, yaitu fokus, reason, inference, situation, clarity, overview. Selanjutnya pemecahan masalah matematika. Pembelajaran matematika yang bermakna tidak hanya fokus pada pengetahuan prosedural, tetapi juga pada pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual dapat ditunjukkan oleh keterampilan pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah bagian terpadu dari belajar matematika karena mempromosikan keterampilan berpikir kritis yang melibatkan pemahaman, menganalisis, dan mengkomunikasi ide. Menurut Polya 1973, mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencari suatu tujuan yang tidak begitu segera dapat dicapai. Menurut Panjaitan 2012, pemecahan masalah dapat dipahami sebagai suatu proses kognitif yang memerlukan usaha dan konsentrasi pikiran. Karena dalam memecahkan masalah, seseorang mengumpulkan informasi yang relevan, mengidentifikasi informasi, menganalisis informasi, dan akhirnya mengambil keputusan. Dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa mengenai kemampuan pemecahan masalah yaitu kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan suatu masalah dengan strategi atau usaha tertentu. 4 langkah pemecahan masalah menurut Polya adalah memahami masalah, understanding problem, memecahkan penyelesaian, designing and planning and situation, melaksanakan rencana penyelesaian, carrying out the plan, memeriksa kembali penyelesaian, looking back. Selanjutnya adalah masalah matematika kontekstual. Masalah matematika kontekstual adalah masalah matematika yang berkaitan dengan konteks seperti objek, peristiwa,
fakta atau konsep yang telah dikenal dengan baik oleh seseorang sehingga ia dapat membangkitkan pengetahuan tentang hal tersebut dalam bentuk metode kerjanya. Anggo 2011. Menurut Sujadi dalam Eka Diyadara dan Teguh Budiarto 2018, masalah matematika kontekstual adalah suatu masalah matematika yang dialami secara langsung oleh setiap seharinya atau masalah yang dapat dibayangkan langsung oleh siswa. Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut, jelas bahwa masalah matematika kontekstual tidak dapat hanya dipandang sebagai masalah langsung berkaitan dengan objek konkret semata, tetapi juga meliputi masalah yang berkaitan dengan objek abstrak seperti fakta, konsep, atau prinsip matematika. Selanjutnya, gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan proses kontrol atau gaya yang merupakan manajemen diri sebagai perantara secara situasional untuk menentukan aktivitas sadar sehingga digunakan seorang pelajar untuk mengorganisasikan dan mengatur, menerima, menyebarkan informasi dan akhirnya menentukan perilaku. BC 2009. Strategi penyelesaian masalah yang dimiliki tiap siswa tidak lepas dari cara siswa mendapatkan informasi. Cara siswa mendapatkan informasi inilah yang disebut sebagai gaya kognitif. Susanti 2015 menyatakan bahwa gaya kognitif merupakan karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif, berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, berorganisasi dan memproses informasi, dan seterusnya, yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. Dapat disimpulkan bahwa gaya kognitif merupakan perbedaan karakteristik siswa dalam memahami, menerima, dan menganalisis informasi yang diterima dalam menyelesaikan masalah. Hayuningrat dan Listiawan 2018 mengungkapkan bahwa gaya kognitif sangat berpengaruh terhadap strategi pemecahan masalah. Menurut Keith, 1979 mengelompokkan gaya kognitif didasarkan atas 4 dimensi, yaitu perceptual modality preference, field dependent, field independent, scanning, dan strong and weakness automation. Informasi yang disajikan dalam matematika dapat berupa simbol verbal dan simbol visual. Penerimaan informasi berupa simbol verbal dan simbol visual ini termasuk pada konsep perceptual modality preference. Gaya kognitif visualizer dan verbalizer. Seseorang dengan gaya kognitif visualizer cenderung memiliki kemampuan melihat sehingga lebih mudah menerima, memproses, menyimpan maupun menggunakan informasi dalam bentuk gambar. Sedangkan pada gaya kognitif verbalizer cenderung memiliki kemampuan mendengar sehingga lebih mudah menerima, memproses, menyimpan maupun menggunakan informasi dalam bentuk teks. Ilma et al. 2017. Adanya perbedaan antara gaya kognitif visualizer dan verbalizer diakibatkan perbedaan pandangan seorang dalam menggambarkan sesuatu. Perbedaan gaya kognitif visualizer dan verbalizer menyebabkan terjadinya perbedaan siswa dalam berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah matematika. Selanjutnya, pandemi COVID-19. The Coronavirus Disease 2019 COVID-19 merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan di Wuhan, China. COVID-19 menjadi pandemi di seluruh dunia akibat penularan yang cenderung sangat cepat dan terjadi di berbagai negara. Pada bidang pendidikan, dampak corona bukan hanya terjadi di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, tetapi juga perguruan tinggi. Beberapa negara telah menutup sekolah-sekolah dalam upaya untuk menghentikan penyebaran wabah COVID-19, menurut Purwanto et al. 2020. Penutupan sekolah dianggap efektif dalam upaya menurunkan penyebaran wabah COVID-19. Adanya penutupan sekolah mengakibatkan perubahan model pembelajaran dari tatap muka dalam kelas menjadi pertemuan online melalui aplikasi pembelajaran jarak jauh. Karisma dan DKK 2020 menyebutkan bahwa 82,25% siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran matematika melalui pembelajaran daring. Kendala tersebut tentunya berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan penelitian Suraji, Maimunah, dan Sahata 2018
yang mengungkapkan bahwa tingginya kemampuan memahami konsep matematis siswa berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Selanjutnya adalah penelitian terkait. Profil berpikir kritis siswa SMP dalam memecahkan masalah geometri ditinjau dari gaya kognitif, visualizer, verbalizer. Yang kedua, analisis berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan polya pada pokok bahasan persamaan kuadrat. Selanjutnya, profil kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam memecahkan masalah soal SPLDV ditinjau dari kemampuan matematika. Yang terakhir adalah profil berpikir kritis siswa SMP dalam menyelesaikan soal higher order thinking matematik ditinjau dari gaya kognitif, visualizer, verbalizer. Berikut ini adalah kerangka teoritis dari masalah, identifikasi masalah, kemudian berpikir kritis. Yang indikator yang diambil adalah indikator dari Ennis, yaitu Frisco, Focus, Reason, Inference, Situation, Clarity, dan Overview. Selanjutnya adalah pemecahan masalah yang diambil adalah dari polya, yaitu Understanding the Problem, Devising a Plan, Carrying out the Plan, and Looking Back. Dan menggunakan gaya kognitif, visualizer, dan verbalizer. Sehingga peneliti ingin meneliti profil berpikir kritis siswa SMA dalam memecahkan masalah matematika kontekstual ditinjau dari gaya kognitif, visualizer, verbalizer di masa pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah bab 3 tentang metode penelitian yang berisi lokasi dan sasaran, waktu pelaksanaan, penentuan subjek, instrumen penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan. Yang pertama adalah lokasi dan sasaran. Penelitian ini dilakukan secara online atau di rumah masing-masing karena masih pandemi COVID-19. Sasaran penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Dempet sebagai sekolah praktek magang 3. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan setelah proposal disetujui, persiapan dan perizinan selesai. Penentuan subjek. Subjek penelitian adalah individu atau bagian dari kelompok yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Penentuan subjek berdasarkan pada cara proposing sampling, yaitu pemilihan subjek dengan kriteria tertentu karena peneliti ingin mengidentifikasi hal-hal khusus dari topik penelitian. Subjek penelitian ini adalah 4 siswa, yakni 2 siswa dengan gaya kognitif visualizer dan 2 siswa dengan gaya kognitif verbalizer. Pemilihan subjek dilakukan setelah siswa mengerjakan tes gaya kognitif. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data-data pendukung penelitian. Yang pertama adalah instrumen utama, yaitu peneliti itu sendiri. Yang kedua, instrumen pendukung. Ada 3 instrumen pendukung, yaitu angket gaya kognitif, tes pemecahan masalah, dan pedoman wawancara. Angket gaya kognitif ini untuk mendapatkan data siswa visualizer dan verbalizer, kemudian diambil 2 siswa bergaya kognitif visualizer dan 2 siswa bergaya kognitif verbalizer. Tes pemecahan masalah digunakan untuk memperoleh data tentang proses penyelesaian siswa dalam memecahkan masalah matematika yang berupa soal cerita kontekstual. Selanjutnya, pedoman wawancara yang berfungsi untuk memperoleh data tentang informasi yang tidak terdapat dalam jawaban yang ditulis. Selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik dalam pengambilan atau penentuan sampel. Penelitian kualitatif mengenal sampel dengan istilah subjek penelitian. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiono 2012, purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Subjek penelitian yang dipilih adalah siswa dengan gaya kognitif visualizer dan kognitif verbalizer. Gaya kognitif yang dimiliki siswa dapat diidentifikasi dengan tes MFFT. Tes ini merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Warli 2010 untuk mengetahui gaya kognitif siswa. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi, tes pemecahan masalah, wawancara, dan dokumentasi. Pada bagian tes pemecahan masalah, bentuk tes pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal uraian atau essay. Jawaban subjek penelitian digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah yang dihubungkan dengan indikator pemecahan masalah, yakni memahami masalah, menyusun rancangan penyelesaian, pelaksanaan rancangan penyelesaian, dan memeriksa kembali sesuai dengan polya tadi. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis tersebut dilakukan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, teknik pemeriksaan keabsahan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berupa model triangulasi. Peneliti menggunakan jenis triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Nah, berikut adalah bagan untuk triangulasi metode. Yang terakhir adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.